Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikalina Melani dari jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometri IR. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Spektrofotometri infrared atau biasa disingkat dengan IR. Spektrofotometri IR. Dari namanya saja sudah bisa dimengerti bahwa spektrofotometri ini berdasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Cahaya inframerah terbagi menjadi inframerah dekat, pertengahan, dan juga jauh. Spektrofotometri infrared atau inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer. Pada spektro IR, meskipun bisa digunakan untuk analisa kuantitatif, namun biasanya lebih kepada analisa kualitatif. Umumnya, spektro IR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama senyawa organik. Setiap serapan pada panjang gelombang tertentu menggambarkan adanya suatu gugus fungsi spesifik. Kemudian, berdasarkan pembagian daerah panjang gelombang, sinar inframerah dibagi atas 3 daerah, yaitu yang pertama ada inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,75 sampai dengan 1,5 mikrometer. Kemudian yang kedua ada inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang antara 1,5 sampai 10 mikrometer. Kemudian yang ketiga yaitu inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Spektrometer inframerah biasanya merupakan spektrometer berkas ganda dan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, kisi difraksi atau monokromator, dan juga detektor. Sumber radiasi. Radiasi inframerah biasanya dihasilkan oleh pemijar NIRS dan globar. Pemijar globar merupakan batangan silikon karbida yang dipanaskan sekitar 1200 derajat Celcius sehingga memancarkan radiasi kontinu pada daerah 1-40 mikrometer. Globar merupakan sumber radiasi yang sangat stabil. Pijar NIRS merupakan batang cekung dari zirkonium dan yttrium oksida yang dipanaskan sekitar 1500 derajat Celcius dengan arus listrik. Sumber ini memancarkan radiasi antara 0,4 sampai dengan 20 mikrometer dan kurang stabil jika dibandingkan dengan globar. Kemudian selanjutnya ada daerah cuplikan. Daerah cuplikan inframerah dapat terdiri dari 3 jenis, yaitu cuplikan yang berbentuk gas, kemudian cairan, dan juga padatan. Gaya intermolekul berubah nyata dari bentuk padatan ke cairan lalu ke gas, dan spektrum inframerah biasanya menunjukkan pengaruh dari perbedaan ini dalam bentuk pergeseran frekuensi. Oleh karena itu, sangat penting untuk dicatat pada spektrum cara pengolahan cuplikan yang dilakukan. Kemudian ada monokromator. Untuk monokromator ini terdiri dari sistem celah masuk dan juga celah keluar. Alat pendispersi yang berupa kisi difraksi atau prisma ada beberapa cermin yang untuk memantulkan dan memfokuskan sinar. Bahan yang digunakan untuk prisma adalah natrium klorida, kalium bromida, cesium bromida, dan juga litium fluorida. Prisma natrium klorida paling banyak digunakan untuk monokromator inframerah karena dispersinya yang tinggi untuk daerah antara 5-16 mikrometer, tetapi dispersinya kurang baik untuk daerah antara 1-5 mikrometer. Kemudian selanjutnya yaitu detektor. Sebagian besar alat modern menggunakan detektor panas. Detektor fotolistrik tidak dapat digunakan untuk menggunakan inframerah, karena energi foton inframerah tidak cukup besar untuk membebaskan elektron dari permukaan katoda suatu tabung foton. Detektor panas untuk mendeteksi inframerah yaitu termokupel, bolometer, dan juga sel Golay.
Ketiga detektor ini bekerja sebagai berdasarkan efek pemanasan yang ditimbulkan oleh sinar inframerah. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip kerja spektro IR. Jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Sebuah persentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Dalam prakteknya, hal itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, selalu ada serapan kecil, dan transmitansi tertinggi hanya sekitar 95%. Dalam spektrum inframerah, akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Hasil analisa biasanya berupa sinyal kromatogram hubungan intensitas IR terhadap panjang gelombang. Untuk identifikasi, sinyal sampel akan dibandingkan dengan sinyal standar. Perlu juga diketahui bahwa sampel untuk metode ini harus dalam bentuk murni, karena jika tidak, gangguan dari gugus fungsi kontaminan akan mengganggu sinyal kurva yang diperoleh. Kemudian di sini ada jurnal yang digunakan yaitu dengan judul Karakterisasi Senyawa Steroid dari Fraksi Diklorometana, Batang Tanaman Andong, Cordyline fruticosa, dan aktivitas sitotoksiknya terhadap sel HeLa oleh Arji, Ari, dan juga Lia dari Universitas Tanjung Pura. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh spektro IR. Nah, hasil spektrum inframerah memperlihatkan bahwa isolat yang diperoleh menunjukkan serapan melebar pada bilangan gelombang 2954 sampai 2854 cm pangkat min 1 dengan bentuk intensitas yang sangat kuat menunjukkan adanya vibrasi ulur CH alifatik. Serapan yang tajam dan kuat pada bilangan gelombang 1739,7 cm pangkat min 1 menunjukkan renggangan dari gugus fungsi CO karbonil. Pada bilangan gelombang 1461,9 cm pangkat min 1, pita serapan yang terbentuk adalah tajam dengan intensitas yang kuat menunjukkan ikatan CC. Serapan pada daerah bilangan gelombang 1272 cm pangkat min 1 dengan bentuk pita tajam dan intensitas sedang menunjukkan serapan alkohol sekunder. Pada bilangan gelombang 1203 sampai 1172 cm pangkat min 1 dengan bentuk pita tajam dan intensitas kuat menunjukkan adanya ikatan COC ether dari struktur. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa senyawa isolat B1 ini mengandung gugus hidroksil, alkil, alkohol sekunder, dan juga ikatan C rangkap 2. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai spektrofotometri IR? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!